Rabu 23 Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. Penyerahan ranperda tentang persetujuan bangunan gedung dan ranperda lainnya, serta penetapan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata beracara Badan Kehormatan. Acara yang dilaksanakan di Ruang Geraha Wicaksana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dimulai tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Marsono Esos ini diikuti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejumlah 38 orang dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. Quorum telah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf B Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. Hadir dalam rapat Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM, beberapa staf ahli dan asisten Seda Kabupaten Tulungagung, serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Acara dilanjutkan dengan penyampaian ranperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa sidang 2 tahun sidang 3 periode Januari sampai April 2022 oleh Bampeberda. Laporan hasil pelaksanaan reses, laporan pensus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pendapatan akhir fraksi, pengambilan keputusan, penyerahan LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2021, serta ranperda lainnya. Berdasarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan terhadap beberapa ranperda guna mendapatkan pembahasan dalam rapat-rapat pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diantaranya 1. Ranperda tentang persetujuan bangunan gedung, 2. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung. 3. Ranperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembentukan dan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. 4. Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulungagung pada perusahaan daerah air minum Tulungagung. Adapun ranperda yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain 1. Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, 2. Ranperda tentang fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, 3. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan. Dan 4. Ranperda tentang pengelolaan teknologi dan informasi. Selanjutnya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam penyusunan LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2020 dan 2021 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ada perbedaan sistematika dengan LKPJ di tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan secara ringkas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 melalui indikator kinerja utama sebagai berikut. 1. Indikator pertama, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tahun 2020 sebesar 73 dan tahun 2021 menjadi sebesar 73,15 atau meningkat sebesar 0,15 dan masuk pada kategori tinggi. 2. Indikator kedua, pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami kontraksi. Demikian juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,09%.
Namun demikian, berkat kerjasama dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung berhasil kembali mendekati kondisi normal menjadi sebesar 3,53%. 3. Indikator ketiga, tingkat kemiskinan dari sebesar 7,33% pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,51% pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,18%. Namun demikian, angka kemiskinan ini masih berada di bawah angka kemiskinan nasional, yaitu 9,71% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,40%. 4. Indikator keempat adalah persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas yang pada tahun 2020 persentasenya sebesar 43,54% dan meningkat menjadi 52,40% di tahun 2021. 5. Indikator kelima adalah indeks birokrasi reformasi yang pada tahun 2020 adalah sebesar 66,09 yang masuk kriteria nilai baik. Bupati Tulungagung juga menambahkan pembentukan Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung dilatar belakangi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut, penyelenggaraan izin mendirikan bangunan atau IMB diubah retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Penyesuaian Ranperda tersebut perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib baik secara administrasi maupun secara teknis, sehingga penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Tulungagung diharapkan sesuai dengan fungsinya agar memenuhi aspek keandalan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan lingkungan. Pada kesempatan ini, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir atas rancangan-rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan. Harapan dengan Ranperda tersebut dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paripurna kali ini Pak Bupati? Ya, paripurna kali ini adalah kita tentang penyerahan LKPD laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dari Undang-Undang 23 tahun 2014 serap akhir anggaran selama-lamanya 30 hari kita harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Oke. Pak Bupati, tadi banyak tanggapan dari anggota Dewan termasuk salah satunya dalam menyoroti distribusi minyak goreng di Tulungagung yang masih dibilang agak amburadul. Ini gimana Pak? Jadi kita sudah menindaklanjuti terhadap edaran dari surat perintah di mana untuk mendata kebutuhan minyak goreng dan sudah kita sudah turun beberapa kali. Jadi kira-kira sudah yang kita salurkan ada 30.000 sekian sudah untuk kepada masyarakat Tulungagung. Itu yang pasca dinormalisasi menjadi agak normal pasar Pak Bupati? Iya, itu ya pada waktu terjadi lonjakan yang sangat tinggi, kemudian subsidinya dari pemerintah turun untuk minyak goreng ya kita sampaikan. Tapi pasca dicabutnya subsidi itu untuk minyak apa itu yang curah-curah itu masih langka Pak Bupati. Jadi ya memang kita pun ya makanya saya minta warga masyarakat ini juga karena itu juga ada surat edaran di mana tetap harga pasaran biar berjalan gitu kan ya. Minyak curah yang kita ajukan sekarang yang lebih murah. Jadi itu untuk biaya rumah sakit bagi warga yang kurang mampu itu gimana Pak? Pokoknya mereka berobat di kelas 3 itu kan kita gratis kan. Kalau mereka ngajukan dari SKPM kemudian diberi keterangan itu memang dari keluarga tidak mampu tetap tidak usah bayar gitu aja. Tapi harus
di kelas 3 lah, jadi gitu. Pak Bupati terkait dengan permintaan anggota dewan untuk menyediakan BPJS bagi honorer tadi gimana? Dari sekarang, ya. BPJS ketenagakerjaan ya. Itu memang sudah kita pikirkan itu. Jadi kita pikirkan bersama ya, karena itu untuk memproteksi apabila terjadi hal-hal eksiden di kemudian hari, meskipun kita tidak menginginkan gitu ya, siapa yang ingin. Jadi kita ingin sehat dan selamat ya. Berapa sih Pak yang disiapkan anggarannya untuk itu? Ya ini memang perlu kita hitung, belum, makanya perlu ini karena BPJS ini perlu kita ketahui bahwa BPJS akan memberikan atau perlindungan pada mereka yang melaksanakan tugas pekerjaan pokoknya atau bagi mereka yang sudah ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan. Tahun ini atau gimana? Iya, mulai kita rintis tahun ini. Jadi sebagaimana BPJS sudah menunjukkan kinerja yang sangat bagus, di mana ketika beberapa tenaga kerja yang kecelakaan sudah diganti. Kemarin kita berikan santunan dari BPJS ketenagakerjaan. Berapa dari banyak? Berapa banyak jumlah honorer atau jumlah tenaga kerja kita yang kita ubah belum menjadi punya status itu, kalau mulai guru ya banyak, sekitar ada 5.000 sekian. Ya, itu selain insentif yang diberikan oleh Pemkab, insentif bulanan. Jadi ya memang itu, jadi kita standarisasi yang tenaga upah sebelum diangkat itu 750.